Oke, selanjutnya adalah cara yang keempat itu menggunakan harga psikologis untuk menentukan level support maupun resisten. Nah, harga psikologis ini adalah angka bulat yang terjadi dalam pergerakan harga saham. Contohnya di sini kita lihat ada saham Era Jaya. Di sini saya tandain ada angka 1000. Nah, itu sebagai harga psikologis atau level di mana kita bisa melakukan penjualan saat itu lastnya 980. Jadi bagaimana kita menentukan support resisten dengan harga psikologis itu, ya kita cari aja angka-angka bulat yang ada di susunan bid offer. Nah, di sini contohnya ada angka 1000. Nah, 1000 ini sebagai angka bulat, yaitu sebagai harga psikologis atau resisten yang bisa kita tentukan untuk melakukan penjualan. Begitupun dengan saham yang lainnya, di sini ada saham BP, ini ada angka 100, itu sebagai angka di mana kita bisa melakukan penjualan. Nah, angka-angka bulat ini memang sangat penting dan cukup bisa diandalkan karena biasanya juga ditunjukkan dengan persepsi pasar yang memang sama ya. Seperti di sini kita lihat bahwa antrian dari 1000 itu paling besar. Antrian di offer di angka 1000. Di sini kita lihat bahwa antriannya paling besar. Artinya orang lain pun juga sama berpikir bahwa level 1000 sebagai angka penjualan atau resistennya. Jadi harga psikologis angka bulat itu bisa kita tentukan sebagai angka support maupun resisten untuk satu harga saham. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat support resisten sendiri kita juga harus mengenal sifatnya itu seperti apa. Jadi jangan cuman kita bisa narik garis saja, tapi kita harus tahu juga sifat-sifatnya seperti apa. Yang pertama itu adalah support resisten bukan angka fix. Artinya kita menentukan bahwa satu saham resistennya misalkan di harga 1000. Nah, kita jangan saklek dengan angka 1000 untuk melakukan penjualan. Kita bisa melakukan penjualan di area 950 sampai ke 1000. Artinya tidak harus menunggu harga benar-benar tepat di harga 1000 karena support resisten adalah melainkan bukan angka fix, melainkan sebuah area. Yang kedua adalah harga cenderung menguji level support resistennya atau buy on support maupun sell on resisten. Yang ketiga adalah setelah menembus level support resisten, biasanya harga cenderung melanjutkan pergerakannya. Jadi kalau misalkan sudah menembus resisten, itu biasanya kita rekomendasikan sebagai buy on breakout karena potensi untuk melanjutnya lebih besar. Kemudian sell on breakdown, itu pun juga sama, ketika nanti supportnya menembus atau breakdown itu biasanya akan melanjutkan penurunannya. Nah, yang keempat adalah level support resisten yang semakin sering diuji akan semakin penting. Artinya ada satu harga kita ibaratkan resistennya 1000. Ketika beberapa kali diuji, nyentuh 1000 turun lagi, kemudian nyentuh lagi 1000 turun lagi, berarti kan beberapa kali diuji, ya itu sebagai resisten yang cukup penting. Artinya ketika nanti breakout atau breakdown itu akan semakin kuat ya, pergerakannya untuk saham tersebut. Dan kelima adalah hati-hati ketika adanya terjadi fast breakout dan fast breakdown karena bisa menipu ya, maksudnya sekali lewat dari resisten ternyata kita anggapnya bahwa breakout besoknya turun lagi. Nah, itu juga harus kita cari tahu lagi apakah benar-benar konfirmasi buy on breakout atau hanya fast break aja. Nah, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, untuk sekian untuk video kali ini tadi berbicara tentang tren dan support resisten. Semoga aja teman-teman nanti bisa mengaplikasikannya dan harus banyak coba untuk menarik garis agar nantinya terbiasa menentukan level dari support maupun resisten. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.